Perlindungan Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Juli Murpuji Astuti, SS, MSI, selaku moderator. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat inayahnya sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan sharing pembelajaran penerapan disiplin positif dan pencegahan bullying ya, pencegahan bullying di pesantren Al-Anwar yang telah saya lakukan. Kemudian sebenarnya di sini banyak ya masyarakat dan orang tua yang khawatir dengan adanya dampak negatif dari izin saya share share materi terlebih dahulu ya. Share materi terlebih dahulu. Di sini oke, sudah masuk ya. Mohon maaf. Ampun Umi. Oke. Ampun ya. Oke, di sini adanya banyak sekali disrupsi ya, karena adanya revolusi industri 4.0 yang terus kemudian mengakibatkan kecenderungan kita atau ketergantungan kita terhadap teknologi telah mengakibatkan banyak sekali kemudian dampak-dampak negatif terutama pada karakter anak-anak, kemudian juga dampak negatif pada pergaulan sehingga sekarang banyak sekali mempercayakan pendidikan dan tumbuh kembangnya kepada pesantren dengan harapan tentunya memiliki akhlakul karimah. Namun di sini akhir-akhir ini kita dengar terjadi kasus ya kekerasan di pesantren. Kemudian ada bullying di pesantren. Kita tahu juga ada kekerasan seksual sudah banyak dilakukan di pesantren. Kemudian penganiayaan. Nah, kasus kekerasan dan bullying di pesantren ini maka penting kiranya kita menerapkan ya disiplin positif ya, di pesantren. Penerapan disiplin positif di pesantren ini karena disiplin positif di pesantren ini bisa mewujudkan pesantren yang ramah anak ya, baik dalam pembelajaran, kemudian pendidikan, pengasuhan, serta dalam relasi antar santri. Kemudian bisa juga dalam penerapannya di disiplin positif ini kita bisa mempromosikan sikap-sikap budaya, kebiasaan, peraturan atau tata tertib dan praktek-praktek lainnya di kelas ya atau di luar kelas di asrama yang mendukung penerapan disiplin positif dan pesantren yang ramah anak. Kita juga bisa meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab santri ya untuk bisa bersama-sama melindungi hak-hak santri dan anak. Bisa juga meningkatkan keterlibatan pesantren dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak ya. Kemudian penerapan disiplin positif ini bukan hanya dilaksanakan per bulan atau per tahun, tapi perlu diinternalisasi ya dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian penerapan sikap disiplin pada santri dan santriwati di pondok pesantren Al-Anwar ini nyatanya kita harus melakukan banyak sekali refleksi dan evaluasi. Belum bisa walaupun sudah dilaksanakan banyak sekali pelatihan, tapi ternyata belum bisa diterapkan dalam setiap kegiatan begitu. Perlu adanya satu penyadaran kembali untuk kembali mengingatkan bahwa konflik itu bukan merupakan sebuah masalah, tetapi konflik itu diciptakan untuk
membuka ya potensi-potensi dan menguatkan potensi-potensi di semua stakeholder yang ada di pesantren begitu. Kemudian juga penguatan positif, kemudian penerapan konsekuensi yang baik begitu, yang aktif, kemudian komunikasinya juga komunikasi yang efektif. Ini juga perlu ada selalu pengingatan dan penyadaran begitu. Kemudian di sini pihak yang terkait dalam pesantren ya, ini sasarannya nanti kita yang pertama adalah pengasuh, kemudian yang kedua adalah ustadz ustadzah, kemudian yang ketiga adalah santri. Maka strategi atau penerapan disiplin positif di pondok pesantren Al-Anwar 4 yang sudah saya lakukan, itu yang pertama adalah dengan kita melakukan komitmen dan dukungan pengasuh terlebih dahulu. Begitu. Bagaimana dukungan ini kita lakukan dialog-dialog dengan bahasa pesantrennya itu soan, bisa kemudian kita menampung dari semua ya masukan-masukan, saran, nasihat untuk terus kemudian kita analisa dan kita jadikan satu penguatan kapasitas. Lah dengan melakukan penguatan kapasitasnya, kita lakukan dengan cara sosialisasi, kemudian diskusi, ya sosialisasi bagaimana materi disiplin positif isinya, yang bagaimana nanti kita terapkan di pesantren. Begitu. Kemudian ada in-house training, modul untuk para ustadz atau ustazah. Kemudian juga kita melakukan review peraturan atau tata tertib. Ada review peraturan tata tertib, kemudian kita bahas. Setelah ada revisi, maka kita melakukan revisi penyempurnaan tatib, kemudian pelaksanaan tata tertib yang baru, kemudian ini kita sepakati bersama. Lah tentunya tata tertib yang biasanya kita buat itu bukan hanya penentunya bukan hanya pada pengasuh saja dan pengurus saja, tetapi semua pihak terlibat di sini begitu. Jadi anak juga mampu memberikan masukan tentang konsekuensi apa yang bisa diterapkan begitu. Karena kalau misalnya kita melihat di pesantren itu ya kita sering dalam hal penguatan positif misalnya untuk penguatan positif itu kita hanya fokus pada bagaimana memberikan hukuman kepada anak tanpa ada satu stimulus untuk mendorong perilaku yang diinginkan atau menjaga agar perilaku yang diinginkan tersebut senantiasa selalu terjaga begitu. Tidak ada satu masukan atau penguat ya untuk anak-anak begitu. Hanya kita fokus pada hukuman-hukuman saja. Lah, kemudian dalam memberikan konsekuensi misalnya, kita harus memiliki 4 prinsip utama dalam konsekuensi ini. Ada yang pertama adalah relate, bagaimana berhubungan. Jangan sampai ketika anak-anak ini melakukan satu kesalahan, tidak bisa menghafalkan sesuai dengan target misalnya, terus kemudian kita memberikan hukuman yang tidak relate. Ya, misalnya kita memberikan hukumannya dengan membersihkan WC misalnya. Maka di sini anak-anak ini tidak fokus pada tidak fokus pada bagaimana memperbaiki kesalahan, tetapi fokusnya pada hukuman begitu. Tetapi bagaimana supaya relate? Ini kita kemudian memberikan hukuman dengan cara misalnya membaca nas yang akan dihafal itu dengan 40 kali atau 60 kali. Ya ini nantinya akan menjadi jawaban sebagai solusi bagaimana anak-anak bisa menghafal dengan mudah begitu. Jadi jangan sampai ini yang
yang dijadikan konsekuensi itu tidak relate, harus relate. Misalnya misalnya anak-anak ini mengotori salah satu kelas misalnya. Kemudian kita memberikan hukuman untuk membersihkannya, bukan terus kemudian kita memberikan eh, hukuman dengan yang tidak relate dengan cara misalnya harus lari-lari. Kemudian harus respect ya, respect dengan cara menghormati kita, dengan menghormati anak, dengan menghormati santri, tidak menggunakan kata-kata yang terus kemudian memojokkan, misalnya kemudian reasonable, logis ya, dan kemudian juga dialogis, dengan cara dialogis. Kita jangan fokus pada bagaimana poinnya sudah berapa yang telah dilakukan, kemudian ketika poinnya sudah banyak, maka kita fokus pada poin, tetapi yang harus kita laksanakan adalah bagaimana konseling ini menjadi satu fondasi yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu. Kenapa anak ini membuat satu kesalahan, kemudian bagaimana konsekuensi yang harus dia jalankan, kemudian kita dialogkan hal ini, ketika dia bisa melaksanakan konsekuensinya dan kemudian melakukan satu kesepakatan untuk tidak melaksanakannya kembali, maka disinilah ada satu komitmen untuk kita mengajarkan anak-anak ini untuk bertanggung jawab begitu. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, kita juga melakukan santri agen perubahan dan promosi budaya disiplin positif. Kita membentuk ada santri agen perubahan. Kemudian kita deklarasikan santri agen perubahan tersebut. Kita kemudian membuat satu event yang kita namakan Root Days untuk santri, kampanye ya. Bagaimana mereka menuliskan harapan dan komitmen-komitmen untuk anti bullying, misalnya anti kekerasan, kemudian nilai-nilai positif yang lainnya mereka tuliskan, kemudian mereka tempelkan dalam satu perjanjian yang kemudian itu menjadi satu kesepakatan bersama begitu. Kemudian diskusi santri agen perubahan. Terus next slide. Kemudian alur dan kegiatan yang dilaksanakan itu kita melakukan koordinasi, kemudian koordinasi terlebih dahulu, kemudian kita adakan meeting dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, ya dengan kabupaten dan pemerintah pusat, kemudian juga kita melakukan pelatihan fasilitator disiplin positif. Kita dengan UNICEF, kemudian dengan Yayasan Setara, kita melakukan latihan fasilitator ini dengan materinya tentang disiplin positif. Kemudian ada pelatihan fasilitator di Roots ya tentang pencegahannya. Jadi tahapan-tahapan ini telah kita laksanakan. Kemudian ada workshop mengenai adaptasi modul ya. Ada modulnya tentang disiplin positif itu dari UNICEF dan Yayasan Setara. Kemudian setelah workshop adaptasi modul disiplin positif ini, kemudian kita melakukan baseline dan pemilihan santri. Dipilihlah untuk dia tuh menjadi agen perubahan, dia menjadi fasilitator, dia menjadi agen untuk kampanye, untuk anti bullying, anti kekerasan, dan menerapkan ya disiplin positif di pesantren. Kemudian pelatihan santri agen perubahan itu ada 15 santri, kemudian pelatihan disiplin positif untuk ustadz. Jadi santri dengan ustadz memiliki kelas yang berbeda ya dengan materi tentang disiplin positif. Kemudian setelah ini kita laksanakan, kita sosialisasi program pencegahan bullying dan disiplin positif juga kita laksanakan untuk orang tua santri. Kemudian kita kampanyekan pesantren tanpa kekerasan dalam Roots Day. Kemudian setelah itu kita lihat ada perubahan atau tidak begitu sambil evaluasi terus dan kita mengkampanyekan ini terus. Kemudian kita diskusi bagaimana follow up dan action di pesantren. Nah, ini kita kemudian terus ada pendampingan dari Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan. Ya. Kemudian perkembangannya di pesantren. Ini terdapat aturan pesantren yang dibuat bersama dengan anak atau santri. Yang dulunya tuh kita seringnya secara jujur
apa yang menjadi peraturan di tahun-tahun yang lalu, kita jadikan peraturan tanpa kita mengetahui bagaimana sisi kebutuhan anak, bagaimana sisi psikologis anak yang kemudian berbeda ya antara masa ke masa. Lah, di sini apa namanya roan itu atau roan ini menjadi salah satu takziran yang terus kita laksanakan yang tentunya tadi ya tidak relate, akhirnya anak-anak tidak fokus pada penyelesaian untuk perbaikan ke depannya, tetapi dia hanya hukuman sehingga banyak sekali hal-hal negatif yang kemudian menjadi dampak ya. Dampak mereka merasa dendam, merasa tidak memiliki kepercayaan kepada pengasuh, kepada pengurus. Nah, ini nanti akan terus menjadi permasalahan-permasalahan baru gitu. Akhirnya kemudian yang kita lakukan adalah kita santri dilibatkan dalam membuat peraturan-peraturan sampai pada hal kecil ya itu santri dilibatkan. Tentunya bukan terus kemudian mereka bebas untuk ikut dalam menentukan aturan tidak, tapi kita memberikan pilihan-pilihan begitu sehingga tidak keluar dari koridor yang ada dalam pesantren. Kemudian kita terdapat kelompok santri agen perubahan tadi, kemudian terdapat aturan atau tata tertib kelas yang dibuat bersama dengan anak. Maka perkembangan ini ya kita kemudian mendapatkan capaian adanya 20 fasilitator disiplin positif pesantren dan perwakilan lembaga mitra yang telah dilatih, kemudian 20 fasilitator roots pencegahan bullying di pesantren yang telah dilatih, kemudian dalam kegiatan workshop adaptasi modul disiplin positif ini dihasilkan poin-poin masukan untuk modul disiplin positif. Saya rasakan betul dulu itu ketika ada konflik itu langsung di-cut begitu. Langsung anak-anak dikeluarkan dari pesantren begitu. Tetapi setelah diadakan disiplin positif itu menjadi diskusinya menjadi terbuka dan terus kemudian mediasinya menjadi mudah. Jadi kita betul-betul merasakan ya dampak positif daripada disiplin positif ini. Kemudian telah dilakukan pengambilan baseline kepada 1.000 santri dan telah dipilih 80 santri agen perubahan. Dari 400 santri Al-Anwar pada waktu itu telah mengikuti kampanye pesantren dan kekerasan Watch Day. Ini telah terlaksana 15 kali pertemuan santri agen perubahan dan pelatihan disiplin positif untuk ustadz-ustadzah di 100 orang tua santri serta 10 perwakilan pengurus pondok pesantren di Kabupaten Rembang. Ini telah mengikuti juga sosialisasi program pencegahan bullying dan disiplin positif. Kemudian kita melakukan diskusi dan follow up ya bagaimana actionnya di pesantren. Di sini ada perubahan signifikan ya. Ustadz dan ustadzahnya sudah melakukan upaya ya penerapan disiplin positif di kelas seperti membuat kesepakatan tertulis bersama pada saat ya kalau kita di madrasah diniyahnya namanya muhadharah ya maupun sorokan. Kemudian sudah ada upaya untuk melakukan dialog kepada anak yang melakukan misbehave atau pelanggaran. Contoh kesepakatan bersama yang dibangun adalah biasanya dalam memberikan tugas terkait hal ini tergantung kemauan dari ustadz pengajar. Namun sekarang sudah ada dialog kepada anak-anak berapa target yang akan mereka capai bersama. Kemudian dari total guru Al-Anwar kira-kira sudah 70% yang sudah berupaya menerapkan disiplin positif. Kemudian para ustadz dan ustadzah juga sering melakukan diskusi formal dan informal ya serta berbagai pengalaman dalam penerapan dispo di kelas maupun menghadapi misbehave. Sudah ada upaya penerapan di level pesantren, misalnya persiapan perwalian, dikomunikasikan kepada semua guru untuk membuat kesepakatan dan berdialog dengan anak. Kemudian hukuman atau takziran yang merendahkan martabat anak ya, seperti gundul misalnya, dulu masih ada. Kemudian seperti menyiram dengan air comberan misalnya, itu dulu masih ada. Lah, kemudian sekarang sudah tidak pernah dilakukan dan diganti dengan proses pembinaan seperti tadi pembacaan Al-Quran, misalnya dalam hafalan yang kurang kita adakan kombongan. Nah ini atau kemudian dilaksanakan sholat duha.
santri agen perubahan mampu memberikan pengaruh positif ya kepada santri lainnya, kami sudah mengetahui bahwa bullying adalah hal yang tidak patut dilakukan. Kemudian maka ada banyak sekali tantangan ya yang kita hadapi pada waktu itu adanya situasi pandemi COVID, sehingga tidak bisa dilaksanakan beberapa pelatihan ini dengan cara offline. Yang bisa kita laksanakan dengan cara online, sehingga masih ada diskusi yang terus kemudian ada gap diskusi di saat itu ya, tidak bisa semua terselesaikan. Kemudian ada juga minimnya rujukan landasan teologi terkait penerapan disiplin positif di pesantren. Karena yang ada itu disiplin positif yang sudah ada modulnya itu pada waktu itu adalah untuk umum ya, bukan untuk pesantren. Sehingga penulis juga merasakan pada waktu itu banyak masukan-masukan dari kegiatan ini, sehingga bisa membuat satu materi-materi disiplin yang baru yang sesuai dengan konteks di pesantren pada waktu itu. Kemudian minimnya dukungan kebijakan, program atau kegiatan dan anggaran dari pemerintah untuk penerapan disiplin positif di pondok pesantren. Kemudian juga ada keberagaman latar belakang santri dan keluarganya. Banyak terus kemudian yang seperti kita temui itu anak-anak yang dari basic orang tua yang tidak pernah di pesantren, sehingga seperti menyerahkan secara sepenuhnya kepada pihak pesantren, dan transaksinya itu dengan cara dengan cara muamalahnya itu transaksional. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu tantangan juga bagi kami, sehingga tidak ada satu penguatan dari orang tua begitu. Jadi akhirnya penguatan kepada anak-anak juga belum berakibat secara positif. Maka rekomendasinya adalah memberikan pelatihan kepada semua ustadz dan ustadzah untuk menerapkan disiplin positif dan membuat program pencegahan bullying ya melalui pesantren yang ramah anak. Kemudian replikasi program disiplin positif ini ke semua pondok pesantren. Kemudian juga perlu dilakukan monitoring berkala serta pendampingan lanjutan untuk memperkuat pesantren, sehingga disiplin positif dan pencegahan bullying terinternalisasi dengan maksimal di pesantren. Pada waktu itu memang ada 2 pesantren, ada pesantren Alhamdulillah dan pesantren Al Anwar begitu. Kemudian next, ya, jadi ini adalah testimoni. Next. Kemudian ini ada dari Kiai Ali Mahmud ya. Kemudian juga ini salah satu ustadz yang telah kita latih, jadi merasa bahwa banyak hal yang terus kemudian menjadi salah satu langkah untuk melakukan pendekatan dan menerapkan disiplin positif. Kemudian ini testimoni dari santri. Kemudian ini juga jadi ada kegiatan roots ya, pencegahan bullying, ini dirasa sangat manfaat ya bagi santri juga. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi, di sela-sela kesibukannya masih menyempatkan untuk sharing terkait dengan apa yang sudah dilakukan, diupayakan di pesantren Al Anwar 4. Baik, Bapak Ibu yang hadir di sini, apakah ada pertanyaan dari apa yang disampaikan oleh Umi? Ya, Umi, meniko wonten satu yang ingin bertanya. Boleh nggak Umi? Ya, bisa pakai ini. Iya. Kenalan dulu ya Pak. Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairun Niat dari An-Nur Ngrukem. Khairun Niat. Khairun Niat dari An-Nur Ngrukem.
Bantul. Dari paparan nyuwun ngapunten nggih, Nyai. Eh, dari paparan Ibu tadi yang bisa saya tangkap adalah sebenarnya problem pesantren itu tidak jauh berbeda. Jadi model model takzirannya, kemudian pelanggarannya ini saya melihat ya mirip-mirip gitu. Nah, yang ingin kami tanyakan nggih, kalau panjenengan berkenan dan nggih, bolehkah Kak lihat tata tertib nomor 4 nggih, supaya nanti yang bagi kami terus terang manan kami ini belum, saya yakin belum siap dengan hal ini karena kebiasaan mereka sudah seperti itu. Ketika misalkan ada sebuah rujukan dan ini sudah berhasil, nah mungkin kita bisa meyakinkan mengapa tidak dicoba begitu. Misalkan ada tata tertib melanggar begini nanti konsekuensinya begini, melanggar ini konsekuensinya begini. Karena kadang-kadang kita pukul rata, ini memang kita sudah tidak ada kekerasan gitu. Tapi penggundulan masih. Kemudian di dalam tanda kutip gitu, karena kadang dikasih pita di nopo itu masih. Kalau untuk fisik itu sudah tidak, roan ini juga masih. Tapi kan tadi ada 4 elemen. Jadi ada berhubungan, kemudian logis, kemudian ini yang masih abstrak bagi kami. Misalkan kalau ada contoh ini kan memang nanti berbeda, setiap keadaannya berbeda kan, tapi kalau minimal ada contoh ini kita bisa mengira-ngira, oh ini yang berkaitan. Misalkan kalau telat sekolah, ini hukuman yang berkaitan ini apa? Misalkan harus datang setengah jam sebelumnya misalkan. Nah, ini yang kita masih menerka-nerka dan itu saya kira butuh pemikiran yang tidak gampang menurut saya. Nyuwun ngapunten dan matur suwun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Ya, jadi terkait dengan penerapan disiplin positif di Al-Anwar, mungkin bisa ini apa namanya? Saya juga nanti akan ikut menyampaikan karena saya juga salah satu yang mendampingi gitu ya terkait dengan pesantren. Memang progres pesantren pelan tapi pasti gitu nggih Umi. Ya, pelan tapi pasti gitu ya. Dari progres-progres pertama kali mendapatkan informasi terkait disiplin positif, kemudian mengupayakan bagaimana konsekuensi logis itu dibangun. Salah satu, saya paling ingat itu, salah satu ustadz-ustazah di Al-Anwar, bagaimana mengawali dialog, gitu ya. Mengawali dialog tidak seperti biasanya ketika ada masalah langsung memberikan takziran, tetapi diawali dengan dialog terlebih dahulu gitu. Kemudian target hafalan gitu ya Umi. Target hafalan yang seharusnya, yang biasanya ditentukan gitu ya oleh ustadz ustazah, tetapi itu juga ditanyakan, didialogkan dulu kepada santri gitu. Nah, ini menurut kami satu pencapaian yang luar biasa ke Umi yang dilakukan, diupayakan di pesantren Al-Anwar. Mungkin Umi bisa melengkapi terkait bagaimana sih nanti ke depannya supaya ini menjadi sistem di pesantren gitu. Matur suwun. Oke, terima kasih. Kembali lagi, kunci daripada disiplin positif adalah bagaimana kita itu menerapkan kesepakatan bersama-sama. Dialog dan mediasi ini menjadi salah satu kunci. Dulu, mengenai apa namanya peraturan ya, mungkin nanti tidak akan berbeda, tapi tentunya peraturan itu tidak menjadi satu patokan sampai bertahun-tahun. Kita sering berganti peraturan tersebut ketika ada salah satu kondisi yang kita yakini bahwa itu konflik, maka secara langsung dari pengasuh, dari santri, kemudian dari semua stakeholder di situ kita
duduk bersama nih. Misalnya tadi ada anak yang terlambat sekolahnya, maka kita dialogkan. Kenapa? Oh ya, karena misalnya masaknya pada waktu sarapan itu terlambat di dapurnya. Sehingga terus kemudian kita memperbaiki ini. Bukan hanya ini adalah salah satu yang kita jadikan korban, eh, hukumannya itu adalah sepenuhnya kepada santri, tidak. Oh, ternyata ada hal-hal lain yang mendukung ini, yang itu di luar kontrol daripada santri. Maka ini jadi merasa anak santri itu tidak terhakimi, tidak terhakimi. Ada lagi misalnya antrian mandinya ya, antrian mandinya itu terlalu lama. Maka relate ini bukan terus kemudian kita harus merelatekan secara ini ya, merelatekan secara bagaimana ya nanti sambung aja kalau misalnya terlambat sekolah itu nanti terus kemudian konsekuensinya apa. Kita bisa menawarkan kepada anak dengan pola-pola yang logis dan tidak menimbulkan kekerasan fisik. Pada waktu itu kemudian kita yang pertama adalah melakukan dialog ketika masalahnya apa, kemudian kita perbaiki bersama. Oh ya, berarti yang masak supaya lebih pagi. Oh berarti untuk menyediakan sarana prasarana lagi untuk kamar mandinya misalnya. Lah ini yang dulunya itu harus lari dan squat jump dan push up yang menjadi pilihan kita pada waktu itu. Oh, berarti kekerasan fisik itu bukan merupakan salah satu disiplin positif. Lah, anak-anak dan guru-guru semua memahami itu, akhirnya kita ganti nih. Kita ganti dengan konsekuensi yang edukatif begitu. Konsekuensi yang edukatif. Kemudian konsekuensi yang edukatif itu seperti apa? Seperti misalnya saya menyuruh untuk membaca Quran satu juz misalnya, kemudian juga ada kesepakatan untuk dengan anak-anak untuk bagaimana kita juga melakukan pembenaran ini secara bersama-sama begitu. Jadi sampai proses ke hambatan itu bisa selesai begitu. Jadi hal-hal inilah yang tadi menjadi fokus ya, relate betul, logis iya, terus juga kita hilangkan kekerasan-kekerasan yang ada pada konsekuensi begitu. Jadi nanti untuk mengenai hal ini mesti tidak bisa semuanya diterapkan di sama ya di pondok-pondok karena juga sesuai dengan kebutuhannya juga berbeda. Tentunya yang paling penting di sini adalah bagaimana kita itu dalam semua hal itu harus melakukan komunikasi ya, dan kita harus mengetahui terlebih dahulu ini sebenarnya faktor-faktor pemicu konflik itu apa begitu. Misalnya ada komunikasi yang tidak efektif, kemudian ada persaingan, ya, kemudian ada inkonsistensi misalnya, atau ada ya tadi keragaman dari sini. Kemudian kalau ada keragaman tapi dia tidak menerima keragaman, maka apa yang harus kita lakukan? Ada miskomunikasi, apa yang harus kita lakukan? Ketika ada persaingan, maka terus kemudian apa yang kita lakukan? Faktor-faktor, sumber-sumber konflik ini harus kita identifikasi dan secara bersama-sama kita kembali pada penerapan mediasi dan sesuai dengan disiplin positif begitu. Ya, mungkin ada gitu ya. Terima kasih Umi sudah menyampaikan terkait apa yang sudah diupayakan di pesantren Al-Anwar 4. Jadi kalau di Provinsi Jawa Tengah ada beberapa yang menjadi percontohan Bapak Ibu di Al-Anwar 4, di Alhamdulillah Kemadu Tulang, dan tambah satu lagi di Al-Asrar Kota Semarang. Semoga pesantren lainnya termasuk pesantren yang saat ini hadir kurang lebihnya 40 lebih pesantren di daerah istimewa Yogyakarta bisa mengupayakan pelan-pelan untuk pencegahan kekerasan di tingkat pesantren dengan salah satunya pendekatan disiplin positif. Begitu ya. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama, ngapunten. Mohon maaf ya, ngapunten. Matur suwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sekolah umum. Oke, sudah out ya? Sudah live ya, Mas? Sudah live ya? Oke. Ya, sekolah umum saja susah. Tapi pesantren bukan berarti nggak bisa. Saya pertama kali melatih di Al Anwar itu pada tahun berapa Pak? 2019 ya? Pak 2018 gitu ya. Progresnya diupayakan pelan-pelan. Dulunya yang dilatih 80 ustadz ustazah yang menerapkan cuma 5 Pak. Sing liyane mboten. Bulan berikutnya musyawarah tuh ya, yang menerapkan jadi 15. Sampai akhirnya 70%. Di kelas dulu, di klasikal maksudnya ketika ustadz ustazah bagian ngampung ngaji gitu ya, ngampung ngaji sore, bagian yang dampingi hafalan gitu. Jadi dampingi sorogan itu berproses Bapak Ibu, nggak instan semuanya ya. Sambil diiringi dengan sistem pesantren pelan-pelan, dan ini memang nggak mudah ya, tapi bukan berarti nggak bisa gitu. Yang diupayakan dari masing-masing ustadz ustazah diikuti oleh sistem di pondok pesantren. Begitu. Nah, sekarang kita udah sampai di ujung nih. Bapak Ibu sudah mendapatkan pengetahuan maupun juga informasi terkait dengan keterampilan apa yang dikembangkan. Gitu ya. Maka ini mungkin langsung saja kali ya Pak ya. RTL, langsung aja. Kita mau bagi nih kertas, monggo. Sama nanti ada dari Ibu. Ya, oke. Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu ini utusannya adalah satu lembaga satu personil, nggih. Berarti saya mohon setelah kegiatan ini panjenengan nyusun RTL-nya secara pribadi yang mau Bapak Ibu lakukan apa. Jadi RTL-nya yang realistis saja. Jadi nggak usah yang diawang-awang begitu. Terus nanti disepakati bersama-sama di forum ini nanti untuk RTL secara bareng-bareng apa. Gitu. Yang disepakati di forum ini mungkin bareng-barengnya mau apa, kemudian yang secara pribadi itu kami mau melakukan perubahan apa berikutnya, termasuk tahapan panjenengan untuk memperkenalkan atau mengimplementasikan pendekatan disiplin positif ini di lembaga Bapak Ibu sekalian. Gitu ya, 5 menit sama Ibu dari provinsi mau menyampaikan untuk sudah punya gagasan rencana tindak lanjut. Hah? Oh ya, boleh. Ya. Secara pribadi Bapak Ibu harus punya rencana tindak lanjut untuk pribadi masing-masing dan juga untuk lembaga. Itu saja. Yang terdekat dan logis apa? Itu habis ini nanti masih ada post-test ya berarti. Dan sudah ada snack juga. Sudah menunggu. Snacknya sudah menunggu dan penutupan. Pribadi. Ya. Yang logis dan mudah dicapai. Mudah dicapai. Ya, nanti kalau muluk-muluk malah jadi rencana tindak lanjut. Tidak lanjut. Tidak lanjut. Iya. Bisa tidak, bisa tindak. Ditulis nama ini lembaganya. Ya, biar untuk catatan panitia. Besok kalau
Nah, yang dari OPD, ada yang dari OPD. OPD juga yang dari OPD juga menyusun rencana tindak lanjutnya. Misalnya untuk asistensi atau monitoring ke pesantren di wilayah masing-masing, gitu Pak Dewo. Mana Ibu yang dari kota dan kabupaten tadi? Termasuk Kemenak. Nah, rencana tindak lanjutnya apa? Ya, Pak. Yang itu masuk harapan harapan. Ini yang rencana panjenengan. Kalau rencana panjenengan ada kaitannya dengan LPA, ya tidak apa-apa. Memberi kesempatan. Yang bisa kita lakukan nanti yang panjenengan. Rencana tindak lanjut Pak Ustadz. Jadi ini kita sudah menyusun rencana tindak lanjut secara personal dan ke lembaga kita apa. Ya, ya. Apakah Bapak Ibu siap untuk membiaskan kepada ustadz-ustadzah yang baik? Biaskan. Ya, materinya bisa dua. Ya, materi sudah semua. Nggak usah yang mau nggak usah. Ditulis dari lembaga misalnya mau menyusun SOP nggak apa-apa ya kepala pondok